Yang mudah-mudahan kalau kita adalah orang yang dengan kaya menjadi bersyukur, kita minta kepada Allah untuk menjadi orang kaya yang bersyukur. Karena boleh jadi kita adalah orang yang justru tidak mampu bersyukur ketika diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang menimpa Qarun. Ketika miskin dia rajin ibadah, rajin ke masjidnya, rajin membantu orang saudaranya, tapi justru ketika diuji dengan nikmat harta yang berlimpah, bahkan kewajiban zakat pun tidak ia tunaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam lil mu'minin. Tsumma assalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'tsi waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena berkat nikmat, berkat karunia dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diperkenankan untuk meneruskan kehidupan kita sebagai abdi, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapan kita adalah mudah-mudahan setiap saat yang kita lalui di permukaan bumi ini benar-benar masih dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan hendaknya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa melalui perjuangan, kesabaran, ikhtiar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mustahil terasa kita dapat merasakan nikmatnya halawatul iman, manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita akan meneruskan daras atau pelajaran hikmah-hikmah yang kita akan tarik, yang kita akan angkat dari kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang berasal dari Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani, melalui karya beliau yang berjudul yaitu Nasaihul Ibad. Pada makalah yang berikutnya kita akan mengangkat satu untayan mutiara yang dinisbahkan kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Beliau menyebutkan, la yajtami'u fi hadha az-zaman li ahadin malun illa wa 'indahu khamsu khisalin. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, la yajtami'u fi hadha az-zaman, pada saat ini, pada zaman ini tidak akan mungkin berkumpul li ahadin, pada diri seorang manusia, malun harta benda, illa wa indahu khamsu khisalin, kecuali nanti pada diri seseorang tersebut yang memiliki harta tersebut, yang mengumpulkan harta tersebut, akan memiliki 5 hal berikut ini. Yang pertama yaitu
tulul amali. Seseorang yang terobsesi dengan harta dunia, maka bisa dipastikan akan ada yang namanya tulul amali, yaitu panjang angan-angan. Banyak keinginan, ingin memiliki ini, ingin memiliki itu, ingin pergi ke sini, ingin pergi ke situ, dan seterusnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tulul amali, panjang angan-angan ini akan menjadi konsekuensi bagi seseorang yang memiliki harta. Dengan hartanya dia akan berusaha berpikir nanti hartanya akan dijadikan apa, akan dibelikan apa, akan diinvestasikan pada properti apa, dan seterusnya. Maka lahirlah yang namanya tulul amali, yaitu panjang angan-angan. Permasalahannya kemudian adalah apakah kemudian panjangnya angan-angan yang dimiliki oleh orang yang berharta ini, apakah itu angan-angan yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan ya di akhirat, kebahagiaan di surga, atau justru nanti angan-angan yang akan menjadikannya justru akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita melihat seseorang yang dikaruniakan oleh Allah, diberikan, dititipkan harta kepadanya, lalu akan banyak angan-angan, cita-cita, impian-impian yang ada dalam fikirannya. Maka yang menjadi malapetaka adalah ketika impian-impian, ketika angan-angan tersebut semuanya bermuara kepada dunia. Tidak ada terbersit di benaknya sedikit pun yang dengan harta titipan tersebut dia akan investasikan untuk investasi akhiratnya. Apakah kemudian namanya wakaf, apakah kemudian infak, sedekah, apakah kemudian membangun masjid, membangun MDA, membangun rumah-rumah tahfiz, dan seterusnya. Ketika angan-angan ini kemudian orientasinya adalah akhirat, orientasinya adalah kebahagiaan nanti di surga, maka dia adalah orang yang beruntung dengan hartanya, maka harta itu akan menjadi karunia baginya. Tapi sebaliknya ketika angan-angan yang ada di benaknya, di fikirannya hanya selalu orientasinya dunia-dunia. Telah memiliki mobil satu tak cukup, dia ingin mobil yang kedua. Sudah memiliki mobil yang kedua enggak juga cukup, dia ingin mobil yang ketiga. Memiliki satu rumah enggak cukup, dia ingin rumah yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Padahal di rumah itu dia hanya bertiga, tidak ada orang lain. Maka harta yang berupa mobil dan rumah itu hanya menjadi sesuatu yang tidak termanfaatkan olehnya. Maka ini yang kelak akan menjadi malapetaka bagi pemiliknya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, konsekuensi bagi orang yang memiliki harta yaitu wahirsun ghalibun, ya. Biasanya akan hadir pada dirinya ya, keinginan yang sangat dominan terhadap harta lebih. Sebahagian kemudian orang terjerumus dalam ketamakan dalam dirinya terhadap harta tersebut. Ya, wahirsun ghalibun, tamak yang nanti akan dapat mengalahkan segala-galanya. Makanya tidak heran kita kemudian mendengar orang-orang yang mohon maaf terjerumus dalam kasus korupsi, bukanlah mereka yang tergolong dalam orang yang hidupnya berkekurangan atau miskin atau fakir, tidak. Tapi mereka yang sudah memiliki rumah yang mewah, mobil yang bukan cuma satu tapi dua bahkan lebih. Orang yang sudah memiliki jabatan, ya, tapi memang yang namanya hawa nafsu tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan pernah merasa yang namanya kenyang. Maka orang yang ya memiliki harta atau ingin mendapatkan harta yang lebih, maka dia akan terjerumus dalam hirsun ghalibun, yaitu ketamakan yang dapat mengalahkan ya, segalanya. Kemudian yang berikutnya wasyuhun syadid, ya. Orang yang berusaha dalam hidupnya untuk mengumpulkan harta dan harta, wasyuhun syadid, maka dia akan terjerumus dalam
sifat bakhil, sifat kikir, sifat berhitung, sifat berkira yang sangat ketat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia merasa ketika dulu hidupnya berkekurangan, dia tidak bisa melakukan infak, tidak bisa bersedekah, tidak bisa membantu orang. Lalu dia kemudian bercita-cita untuk menjadi orang yang berada, menjadi orang yang kaya, agar nanti ringan tangannya bisa membantu orang lain. Tapi berapa banyak dari mereka yang berangan-angan, bercita-cita untuk jadi kaya, lalu kemudian dia menepati angan-angannya ketika fakirnya, ketika miskinnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu permisalan dalam Al-Quran yang itu sebagai pengajaran bagi kita. Itu kisah yang terjadi kepada Qarun. Kalau kita menyangka hari ini kita adalah orang yang saleh, maka sungguh Qarun ketika zamannya itu jauh lebih saleh daripada kita. Karena kesolehannya kemudian dia berharap untuk menjadi orang yang berharta, menjadi orang yang memiliki, ya. Dengan harapan harta tersebut bukan untuk dinikmati sendiri olehnya, tapi kemudian dia berikan kepada orang lain. Dia infakkan, dia sedekahkan, dia wakafkan, dia bayarkan zakatnya dan seterusnya. Tapi ternyata semua kita memaklumi bagaimana ending kisah dari Qarun yang angan-angannya dulu ketika miskinnya, dia ingin menjadi orang kaya agar dapat membantu orang sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata Al-Quran merekamkan untuk kemudian kita ambil iktibar, kita ambil pelajarannya. Ternyata Qarun yang saleh itu pun mulai berubah dengan harta yang dia miliki. Luar biasa fitnah harta bagi orang-orang yang beriman. Maka selalu kita mendengarkan orang-orang yang ingin menjadi kaya, harapannya ketika kaya nanti dia bisa membantu orang sebanyak-banyaknya. Tapi wallahu alam kita tidak tahu berapa persen mereka yang beringin, ya, yang bercita-cita tersebut, berkeinginan tersebut benar-benar kemudian, ya, membuktikan perkataannya ketika kaya dia berinfak, ketika kaya kemudian dia berwakaf, dia berzakat, membantu fakir, membantu orang-orang miskin, membantu orang duafa dan seterusnya. Tapi yang cenderung terjadi adalah mereka justru lalai, justru menjadi lupa. Maka doa yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah menjadi orang yang kaya saja, tapi menjadi yang mudah-mudahan kalau kita adalah orang yang dengan kaya menjadi bersyukur, kita minta kepada Allah untuk menjadi orang kaya yang bersyukur. Karena boleh jadi kita adalah orang yang, ya, justru tidak mampu bersyukur ketika diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang menimpa Qarun. Ketika miskin dia rajin ibadah, rajin ke masjidnya, rajin membantu orang saudaranya. Tapi justru ketika diuji dengan nikmat harta yang berlimpah, bahkan kewajiban zakat pun tidak ia tunaikan. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doa kita, ya muhawwilal ahwal, wahai Allah, zat yang merubah, mengganti, ya, kondisi hambanya, ya. Hawil halana ila ahsanil hal. Rubahlah kondisi kami ya Allah ke dalam satu kondisi yang terbaik dalam pandanganmu. Terkadang orang miskin merasa bahwa kondisi kaya itulah kondisi yang terbaik baginya. Sementara orang yang kaya ketika kekayaannya tak mendatangkan kebahagiaan, ketenangan dalam dirinya, mungkin dia akan mengira dan menyangka pula bahwa kondisi kemiskinan itu mungkin adalah kondisi yang terbaik baginya. Makanya dalam hadis baginda mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, bahwa yang menjadi sesuatu hal yang sangat membuat kita beruntung itu bukan kaya, bukan miskin, bukan harta atau bukan kekurangan harta, tapi justru keimanan dalam hati kita. Ketika Allah berikan kelebihan harta, dia bersyukur, syukurnya dalam makna dia gunakan harta tersebut dalam kebaikan, dalam beribadah kepada Allah, maka fakanat khairan lahu, maka harta itu menjadi baik baginya. Kondisi kaya itu adalah kebaikan baginya. Tapi ketika kondisinya berbalikan dari itu, mungkin dia bukan orang yang kaya secara harta, tapi dengan itu dia menjadi orang yang sabar, maka Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sungguh Allah akan sempurnakan kelak ganjaran orang-orang yang sabar itu tanpa hisab, unlimited. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka redaksi doa kita tidak hanya meminta kekayaan, meminta harta, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala harta yang bermanfaat, kaya yang bermanfaat. Karena boleh jadi ketika miskin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kekayaan membuat kita semakin jauh dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ya Allah, kalau seandainya dengan kaya aku semakin dekat denganmu ya Allah, maka kayakan aku ya Allah. Tapi kalau seandainya dengan hidup pas-pasan, dengan hidup sederhana, justru aku menjadi dekat kepadamu ya Allah, maka biarkan aku hidup seperti ini ya Allah. Berikan kesabaran, berikan keistiqomahan dalam diriku ya Allah. Karena yang terpenting itu adalah ending dan akhirnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya ya, wa qillatul wara, ya, konsekuensi dari orang yang terbuai dengan orientasi harta dunia ini yaitu ya, qillatul wara, yaitu sedikit wara'nya. Para ulama mendefinisikan wara yaitu ijtinabus syubhat khaufan minal wuqu' fil muharramat. Wara sederhananya yaitu upaya menjauhkan diri dari perkara yang syubhat, yang kita tidak pasti hukumnya ini apakah halal, apakah haram, apakah kemudian adalah perkara yang abu-abu. Apalagi hidup di akhir zaman ini kita banyak dihadapkan dengan perkara yang tidak jelas ya, oleh kita. Maka ittaqus syubhat, hendaklah kamu menjauhi diri dari perkara yang syubhat. Maka orang yang orientasinya untuk mengumpulkan harta dunia ini, maka mereka akan sedikit wara'nya. Artinya apa? Mereka akan selalu terjerumus dalam melakukan perkara yang syubhat, hingga pada akhirnya akan jatuh kepada yang al-muharramat, yaitu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika miskin, dia mungkin bisa menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, tapi justru ketika orientasinya kepada harta, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, boleh jadi sudah mulai samar olehnya, entah mana yang halal, entah mana yang haram, apakah ini usaha yang halal, apakah ini yang haram, apakah ini syubhat, apakah ini riba, dan seterusnya. Kenapa? Karena orientasi tentang harta telah memenuhi fikiran. Kemudian yang terakhir, wa nisyanul akhirah. Orang yang terjebak dalam mengumpulkan harta dunia, cenderung sekali mereka akan lupa kepada akhiratnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal tentu akhirat adalah tujuan dari hidup kita. Adapun dunia yang sementara ini adalah persinggahan bagi kita. Bahkan para ahli hikmah juga menyebutkan, ar-raghibu fid dunya malumun wa talibu fuduliha mazmumun. Orang yang mencintai dunia itu tercela. Ya, cinta kepada dunia itu tercela. Wa talibu fuduliha mazmumun. Sedangkan orang yang mencari kelebihan dari sekedar kebutuhannya akan dunia ini, maka dia adalah orang-orang yang terhina. Hubbud dunya, satu penyakit yang tadi sabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimasukkan dengan kategori al-wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, yang menjadi sebab kaum muslimin hari ini menjadi lemah, tak lagi diperhitungkan. Kenapa? Karena cinta kepada dunia membuat dia tak mampu lagi melihat indah dan kekalnya akhirat. Ya, wa nisyanul akhirah. Ar-raghibu fid dunya malumun, orang yang mencintai dunia itu tercela. Maka cinta kita tidak boleh untuk dunia. Lalu bagaimana kita bersikap terhadap dunia? Kita bersikap terhadap dunia sekedar untuk kemudian memenuhi kebutuhan kita dalam rangka yaitu mencapai, menggapai, memperoleh akhirat kita. Wa talibu fuduliha mazmumun. Maka orang yang berlebih-lebihan mencari dunia, ya,
yang mulai kemudian diperbudak oleh dunia, maka dia adalah orang yang tercela. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita melihat banyak sekali di kalangan masyarakat yang memiliki rumah satu tak cukup, dia ingin rumah dua, dia ingin tiga, dia ingin empat, dia ingin lima, dia ingin villa. Mobil sudah ada satu, dia ingin dua, dia ingin tiga, dia ingin empat. Padahal anaknya cuma dua. Mobil itu hanya terparkir di garasi rumahnya, di parkirannya, dipanaskan setiap pagi tanpa kemudian benar-benar bermanfaat baginya. Padahal yakinlah bahwa harta yang kita miliki yang banyak itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dihisab, yang kecil ataupun yang besar. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap pemilik harta, saudaraku, saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat harta yang ada di rumah kita, apakah dia bermanfaat atau tidak. Lihat berapa banyak kendaraan yang kita koleksi, berapa banyak harta yang kita koleksi, bermanfaat atau tidak. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, walaupun mereka sebagian adalah seorang pengusaha, seorang yang kaya raya, tapi ketika di akhir hidupnya, apa yang mereka lakukan? Mereka wakafkan, mereka infakkan, mereka sedekahkan, ya, karena mereka khawatir dengan hisab Allah yang maha teliti. Maka sebelum maut datang menjemput kita, pastikan harta yang ada pada diri kita benar-benar termanfaatkan dengan benar, ya, termanfaatkan untuk kelak membantu kita di akhirat sana. Kalau kita punya mobil tak termanfaatkan, maka berikan kepada, ya, apakah itu kemudian ma'had tahfiz, apakah kemudian MDA, apakah kemudian sekolah, apakah kemudian pondok pesantren, apakah kemudian untuk kebutuhan sosial, ya. Masih banyak orang-orang yang miskin, ya, di tanah air kita ini. Maka manfaatkan harta kita untuk orang lain, karena apa yang kita berikan itulah yang sebenarnya menjadi harta kita di akhirat kelak. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir juga jangan salah memahami dunia, karena dikatakan laisa khairukum man tarakad dunya lil akhirah. Orang yang terbaik itu bukanlah pula orang-orang yang kemudian, ya, tarakad dunya lil akhirah, meninggalkan dunia sepenuhnya untuk akhiratnya, ya. Wadal akhirata lid dunya, bukan pula orang yang baik itu yang meninggalkan akhiratnya hanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia yang sesaat. Walakin khairukum man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Tapi orang yang baik itu adalah yang mengambil dunia ini secukupnya, bukan berlebihan, secukupnya, dan mengambil pula keuntungan untuk akhiratnya sebanyak-banyaknya. Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, amma wallahi wa inni akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu sekalian, wa atqakum lahu, dan aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Lakinni asumu wa aftir, tapi ada kalanya aku berpuasa, ada kala aku tidak berpuasa. Wa usalli wa arkud, ada pula kalanya aku tahajud pada malam, ada kalanya pula aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita, ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan tergolong dari umatku. Maka memiliki harta itu sunnah, tidur di sebahagian malam kita itu sunnah, bahkan menikah itu adalah bahagian dari sunnah Rasulullah, bekerja mengumpulkan harta itu juga sunnah. Tapi pastikan semua itu bukan untuk dunia, tapi untuk mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah jadikan hidup kita, harta kita, keluarga kita yang kelak mengantarkan kita kepada keabadian surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu a'lamu wa ahkam, wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.